Larangan utama dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam dibangun di atas prinsip-prinsip religius berorientasi dunia dan akhirat. Dalam paradigma ini, para ekonomi muslim masih dalam satu kata atau setidaknya tidak ada perbedaan yang berarti, namun demikian para ahli merumuskan prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan skala perincian yang berbeda. Masudul Alam Quduri misalnya mengemukakan beberapa prinsip utama dari sistem ekonomi Islam, yaitu prinsip tauhid dan persaudaraan, prinsip bekerja dan produktivitas, dan distribusi ekuitas. Yang pertama yaitu larangan maisir dalam transaksi. Maisir bisa disebut juga dengan perjudian. Secara bahasa, kata maisir adalah isim maknanya mudah, antonim dari makna sulit. Dalam terminologi agama, judi diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya, dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Secara syariah, hukum berjudi adalah terlarang. Dasar hukum maisir terdapat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Meskipun perbuatan maisir termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Al-Quran sendiri tidak secara jelas atau clear menjelaskan tentang jenis dan bentuk hukum terhadap judi. Mayoritas ulama sepakat untuk memberlakukan hukuman taksir kepada pelaku judi. Ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk dinamakan seseorang telah melakukan jarimah perjudian. Yaitu yang pertama, harus ada dua pihak yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih yang bertaruh, yang menang menebak tepat atau pemilik nomor yang cocok akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu. Yang kedua yaitu menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan suatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan di luar pengetahuan terlebih dahulu daripada petarung. Kedua yaitu larangan gharar atau uncertainty dalam transaksi. Secara etimologis, kata gharar berarti yang membahayakan, yaitu sesuatu yang tidak diketahui kepastian benar atau salahnya spekulasi. Gharar adalah mendefinisikan gharar dengan transaksi terhadap segala sesuatu yang benar-benar tidak ada al-ma'dum dan tidak mungkin diserah terimakan. Jenis-jenis gharar diantaranya yang pertama yaitu gharar dalam sigat akad atau kalimat transaksi, yang meliputi dua kesepakatan satu transaksi, jual beli dengan hilangnya uang muka, jual beli jahiliyah atau dengan batu, sentuhan dan lemparan, jual beli bergantung, jual beli al-mudhaf. Yang kedua yaitu gharar dalam objek transaksi, yang meliputi ketidakjelasan dalam jenis, macam, sifat, zat, dan ukuran objek transaksi. Ketidaktahuan dalam waktu akad, ketidakmampuan dalam penyerahan komoditas, melakukan akad atas sesuatu yang ma'dum atau tidak nyata adanya. Tidak adanya hak melihat atas objek transaksi. Bentuk dan jenis gharar dalam transaksi yaitu sistem ijon, membeli janin hewan, jual beli mulamasah dan munabadah, dan menjual barang yang belum menjadi miliknya. Yang ketiga yaitu jual beli mulamasah dan munabadah. Penjualan dengan cara mulamasah ialah seperti yang disebutkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri RA berikut, yaitu mulamasah ialah berjual beli dengan hanya menyentuh baju tanpa melihatnya, dan pada riwayat lain yaitu adapun mulamasah ialah masing-masing dari penjual dan pembeli hanya menyentuh pakaian milik lawan transaksi tanpa diamati. Adapun penjualan dengan cara munabadah ialah seperti yang ditafsir oleh Abu Sa'id Al-Khudri RA berikut ini, dan munabadah ialah masing-masing dari keduanya saling melemparkan pakaiannya kepada lawan transaksinya dan keduanya tidak melihat dengan seksama pakaian lawan transaksinya tersebut. Yang keempat yaitu larangan riba atau bunga dalam transaksi. Riba juga berarti tumbuhan dan membesar. Sementara itu, menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Maksud dari tambahan di sini yaitu tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas, tambahan dalam utang yang harus dibayar karena tertunda pembayarannya, seperti bunga utang, dan tambahan yang ditentukan dalam waktu penyerahan barang berkaitan dengan penjualan aset yang diharuskan adanya serah terima langsung. Misalkan penjualan rupiah dengan dolar, harus ada serah terima secara langsung. Apabila ditunda secara terima
tersebut, maka ada unsur riba. Jenis-jenis riba itu ada riba fadl dan riba nasiyah. Dasar hukum riba terdapat di Quran surah Ar-Rum ayat 39, Quran surat An-Nisa ayat 160 sampai 161, Quran surat Ali Imran ayat 130, Quran surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279, dan yang terakhir yaitu bentuk-bentuk transaksi lain yang dilarang. Berikut beberapa transaksi yang dilarang dalam Islam, yaitu barang yang dikemukakan najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar. Kemudian jual beli sperma mani hewan seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya sebagaimana jual beli anak binatang yang masih berada di dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak. Kemudian jika anak binatang itu lahir juga belum dapat dipastikan apakah kondisi baik, sempurna, jantan atau betina. Kemudian jual beli dengan muhaqqalaqah, muqaddarah, mulamasa, munabadah, muzabanah, sebagaimana yang dijelaskan pada pembahasan qur'an. Kemudian menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Kemudian jual beli dengan syarat iwad mahjul, jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, takdelis, tagrir, najisi, ikhtikar, gishi, gaban, faishi, ba'il al-ma'dum.